Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik ya, luar biasa. Ya ikhwan, cuman sedikitan. Insyaallah malam ini Insyaallah malam ini dimulai dari ini ya, hadis dari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bunyinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhayyifah. Nah, teman-teman, lihat ya, hadis ini diawali dengan kalimat yang sama. Apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini adalah isyarat dari Nabi SAW bahwasannya ini peringatan kepada semua orang yang mengaku di dalam dirinya itu memiliki iman. Apa fungsi imannya ini? Perannya apa dari imannya ini? Yaitu si iman ini nanti mendorong seseorang itu kepada perilaku yang baik. Contohnya di sini ada perilaku yang baik itu adalah berkata baik atau diam, memuliakan tetangganya, sama memuliakan tamunya. Ketiga hal ini adalah perilaku-perilaku yang baik yang didorong oleh keimanan seseorang. Nah, dari ketiga poin ini bisa kita lihat teman-teman bahwasannya seseorang berperilaku itu dipengaruhi oleh tingkat keimanan dari seseorang itu. Jadi artinya iman ini adalah influencer bagi perilaku kita sehari-hari. Apa? Iman ini menjadi influencer bagi perilaku kita sehari-hari, teman-teman. Kayak misalkan kita ambil contoh, misalkan influencer di Instagram ya. Yang namanya juga influencer ya. Menginfluence, artinya memberi pengaruh kepada followersnya, kepada orang yang mengikuti orang ini. Nah, kalau misalkan influencernya ini kontennya baik, maka nanti pengaruh ke followersnya bakal baik juga. Nanti influencer ini contohnya dia bakal mempengaruhi misalkan dari gaya hidupnya, OOTD-nya, terus apalagi cara dia bergaul, cara dia speaking in public, misalnya public speaking gitu ya, cara dia berbicara. Nah, nanti dari hal-hal itu bakal diikutin sama followersnya. Misalkan nih si influencer ini di dalam kontennya dia sarapan pagi pakai sushi misalkan. Sarapan pagi pakai sushi, teman-teman ya. Nah, kemungkinan nanti si followersnya bakal ngikutin. Sarapan paginya pakai sushi, ya susah banget ya. Gak mungkin pakai susu, nggak ya. Gak mungkin nanti bakal pakai misalkan gorengan, karena misalkan influencernya dia makan paginya pakai sushi. Nah, sama misalkan kalau influencernya ini pakai celana bolong-bolong gitu. Kita kan ngelihatnya sebagai followers misalkan, kok bagus pakai celana bolong-bolong. Pas dicobain celana bolong-bolong kok ngewa gitu ya. Misalkan. Nah, itu terjadi karena orang yang kita sukain itu menjadi influence bagi diri kita, menjadi influence bagi keseharian kita. Nah, sama kayak misalkan iman ini, teman-teman. Jadi, iman ini bakal menginfluence si karakter kita, si perilaku kita dalam sehari-harinya gitu.
Sama kayak kalau misalkan kita ngambil contoh nih teman-teman, sahabat Nabi yang dikenal dengan perilakunya yang keras, siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal dengan perilakunya yang kasar, yang keras sebelum datangnya Islam, sebelum menyatakan dirinya beriman. Tapi ketika dirinya sudah menyatakan iman, sudah datang iman kepada dirinya, Umar bin Khattab dikenal dikenal sebagai orang yang sangat berperilaku lemah lembut. Bahkan dalam satu kisahnya, ketika Umar bin Khattab dimarahin sama istrinya, teman-teman, apa yang dilakuin Umar? Diam, nunduk, gak mau ngebales apa yang dikeluarin sama istrinya gitu. Ini bukan menunjukkan kalau misalkan Umar itu lemah terhadap perempuan, tapi justru ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab itu menunjukkan keimanannya yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Terhadap hadis Nabi yang berbunyi, sebaik-baiknya manusia adalah yang yang paling baik terhadap keluarga-keluarganya ya, istrinya. Itu merupakan keimanan yang sangat luar biasa yang Umar bin Khattab tunjukkan ketika dimarahin sama istrinya. Bukan menunjukkan dirinya lemah. Ya. Nah, kita juga berarti harus kayak gitu, teman-teman. Kita jadiin kualitas iman kita meningkat supaya perilaku sehari-hari kita juga menjadi baik, teman-teman. Kalau misalkan perilaku sehari-hari kita, perilaku kita ke teman kita belum baik, kalau misalkan perilaku kita kepada pasangan kita belum baik, kalau misalkan perilaku kita belum bisa baik kepada orang tua kita, mungkin itu isyarat atau tanda dari Allah bahwasannya iman kita sedang lemah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.